Shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, yang dikasihi dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa lagi bersama saya dengan renungan kita hari ini. Baik, puji Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adakah kita bisa bersyukur hari-hari ini? Adakah kita bisa bersyukur dalam keadaan sulit? Atau kita hanya bisa bersyukur dalam keadaan yang baik? Atau kita hanya bisa bersyukur ketika kita ada kelimpahan, ketika hidup kita diberkati, tapi dalam keadaan sulit, ketika kita sedang menghadapi persoalan yang berat, pergumulan yang berat, apakah kita masih bisa bersyukur? Atau justru sebaliknya, bersyukur itu sulit jika sedang dalam pergumulan. Sudah menjadi pola kehidupan setiap orang, menjadi pola kehidupan manusia, termasuk orang-orang Kristen, termasuk anak-anak Tuhan, bahwa mengucap syukur dilakukan setelah melalui hal-hal yang sulit. Mengucap syukur dilakukan setelah kita mencapai sesuatu, setelah kita misalnya wisuda, setelah kita mendapat pekerjaan, setelah masalah kita, pergumulan kita telah teratasi, baru kita mengucap syukur. Tapi pernahkah dalam keadaan sulit, dalam pergumulan, dalam sakit penyakitmu belum disembuhkan, engkau mengucap syukur? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya bersyukur ketika saya sudah mendapatkan sesuatu? Apakah saya bersyukur ketika saya sudah melihat pertolongan Tuhan? Atau walau dalam keadaan sulit pun, walau saya masih sedang dalam pergumulan berat pun, saya masih tetap bersyukur. Saya masih tetap bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan baik dalam hidup saya. Kita lihat diri kita masing-masing, kita yang tahu diri kita masing-masing. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami beban hidup. Semua orang pernah. Namun tidak peduli, mau seberat apapun, sesulit apapun pergumulan kita, mau kita seorang hamba Tuhan, gembala sidang sekalipun, pendeta kah, maupun kita sebagai jemaat, sesulit apapun keadaan kita, kita dituntut untuk selalu mengucap syukur. Kebenaran firman Tuhan tadi bilang apa? Mengapa kita bersyukur? Karena itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur. Susah, senang, kondisi baik, kondisi buruk, kita dituntut untuk selalu bersyukur. Pertanyaan pertama, kapan kita harus bersyukur? Kapan kita harus bersyukur? Bersyukur dalam segala hal artinya kita bersyukur bukan hanya ketika kita sehat, kita bersyukur bukan hanya ketika kita diberkati, kita bersyukur bukan hanya ketika kita merasakan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tetapi apapun yang terjadi, kondisi apapun, baik, buruk, susah, senang, kita tetap bersyukur. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan dari Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai hari ini. Kita masih bisa hidup, melakukan aktivitas kita harus tetap bersyukur. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus bersyukur? Pertama tadi, karena itu yang dikehendaki Allah. Tetapi yang kedua, mengapa kita bersyukur? Karena bersyukur merupakan salah satu kunci kebahagiaan, kedamaian dalam hati kita. Ketika kita bersyukur, kita tidak menuntut lebih atas diri kita sendiri. Ketika kita bersyukur, kita tidak menuntut sesuatu yang lebih dalam hidup kita. Kita tidak perlu iri dengan orang lain, kita tidak perlu memandang orang lain punya ini, punya itu. Tetapi kita bersyukur apapun keadaan kita saat ini, kita menerima keberadaan kita menerima apapun segala sesuatu yang kita punya saat ini. Mau kita berkekurangan, kita berkelimpahan sekalipun, kita tetap bersyukur. Karena bersyukur adalah salah satu kunci kebahagiaan. Kalau ketika engkau tidak bersyukur, engkau tidak bisa menerima keadaanmu, engkau tidak bisa menerima bahwa engkau sedang sulit saat ini, engkau sedang berkekurangan saat ini, dan hanya engkau lihat adalah kelimpahannya orang lain diberkati, pasti engkau tidak akan pernah merasakan kedamaian dalam hatimu. Karena apa? Karena engkau iri hati, engkau tidak bersyukur, engkau selalu membandingkan, kenapa dia punya ini, punya itu, kenapa saya tidak punya. Ketika engkau tidak bersyukur, engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena yang engkau lihat hanya kemampuan orang lain. Engkau tidak bisa belajar menerima keadaanmu sendiri, tidak bisa belajar menerima apa yang engkau punya saat ini.
Karena itu saya mau bilang kenapa kita harus bersyukur selain karena kehendak Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita bersyukur juga untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa merasakan damai, kebahagiaan. Mari kita belajar untuk bersyukur. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita bersyukur dalam segala hal, dalam segala kondisi? Bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur tidak hanya dibuktikan oleh perkataan saja bahwa Tuhan baik, saya berterima kasih, saya mengucap syukur. Bersyukur tidak hanya diukur dengan kata-kata kita saja, dengan perkataan kita, karena itu bisa sangat mudah saja. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita bicarakan sangat mudah, tetapi tindakan yang nyata yang biasa sangat sulit untuk dilakukan. Karena itu pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu yang pertama, percaya pada rencana Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita bersyukur adalah percaya pada rencana Tuhan. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, apa yang kita mau, tetaplah sabar, tetaplah percaya pada rencana Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika engkau bersyukur, engkau mau belajar untuk percaya kepada, taruh harapanmu di dalam tangan Tuhan. Ketika engkau bersyukur, engkau percaya bahwa ada sesuatu hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ketika engkau bersyukur, engkau tidak melihat apa yang menjadi kekuranganmu saat ini. Ketika engkau bersyukur, engkau tidak akan melihat apa yang menjadi kelemahanmu saat ini. Tetapi ketika engkau bersyukur, engkau bisa taruh harapanmu di dalam tangan Tuhan. Ketika engkau bersyukur, engkau percaya, walaupun hari ini saya berkekurangan. Ketika engkau bersyukur, walaupun hari ini saya belum punya apa-apa, tetapi saya mau yakin, saya mau percaya pada rencana Tuhan, karena Tuhan pasti akan merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Tuhan akan merencanakan sesuatu yang mulia dalam hidup saya, bukan suatu rancangan yang buruk, bukan suatu rancangan yang mendatangkan kecelakaan, keburukan dalam hidup kita, tetapi suatu rancangan yang membawa damai sejahtera. Rancangan yang terbaik akan Tuhan curahkan atas kita kalau kita mau belajar hidup bersyukur, untuk menerima segala sesuatu, menerima apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tahu semua yang Tuhan buat adalah baik. Hal yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Sekali lagi, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Seringkali kita lupa bersyukur karena apa? Karena apa yang kita inginkan belum kita miliki, apa yang kita mau belum kita punyai. Kita hanya akan bersyukur jika kita sudah mencapai sesuatu. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah mencapai sesuatu, ketika kita sudah berhasil, sudah sukses, sudah wisuda, mendapat pekerjaan, baru kita mau bersyukur. Kita lupa bahwa ada begitu banyak orang di luar sana, ada begitu banyak orang-orang tua, ada begitu banyak anak-anak muda yang bahkan baru merencanakan saja, belum melakukan pencapaian, belum melakukan sesuatu yang diinginkannya untuk mencapai cita-citanya, kemauannya, keberhasilannya apa. Dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Karena itu saya mau bilang, fokus pada hal-hal yang bisa engkau kendalikan. Mengucap syukurlah, bukan ketika engkau sudah mendapat sesuatu. Mengucap syukurlah, bukan ketika engkau sudah berhasil. Mengucap syukurlah, bukan hanya sekedar ketika engkau sudah sukses, tetapi ketika engkau masih menjalani proses itu untuk menuju keberhasilan, proses untuk menuju kesuksesan yang engkau mau, tetaplah bersyukur di tengah-tengah proses perjalananmu untuk mencapai yang kau inginkan. Apapun yang terjadi, mau ada suka, mau ada duka, mau ada hal buruk yang terjadi dalam selama proses perjalananmu, tetaplah mengucap syukur. Karena apa? Saya mau bilang, ada orang-orang yang sudah merencanakan, sudah menyusun banyak rencana-rencana untuk masa depannya, untuk cita-citanya, tetapi apa? Belum sempat terlaksana. Dia sudah tidak diberi kesempatan lagi oleh Tuhan, dia sudah diambil kembali oleh Tuhan. Tetapi jika engkau belum mencapai sesuatu, tetapi engkau masih diizinkan Tuhan untuk melakukan rencanamu, melakukan apa yang engkau inginkan, walaupun engkau belum mencapainya, mengucap syukurlah. Karena tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk melakukannya. Hanya ada orang-orang yang hanya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merencanakannya tanpa bisa melakukannya karena sudah dipanggil pulang. Tetapi jika engkau masih diberikan kesempatan untuk merencanakan, untuk melakukan rencanamu untuk masa depanmu, mengucap syukurlah. Jangan tunggu sampai engkau sudah mencapai kesuksesanmu, tetapi lakukanlah, mengucap syukurlah dalam setiap keadaan. Walaupun
kelihatannya belum ada hasil apa-apa, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan, bahwa engkau bisa menjalani ini karena Tuhan. Karena itu engkau harus mengucap syukur. Yang ketiga, bagaimana cara kita bersyukur adalah kita harus selalu menyadari bahwa selalu ada hal-hal yang patut, atau selalu ada hal-hal yang patut untuk disyukuri. Apa itu? Contoh paling sederhana, nafas kehidupan kita. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana terbaring lemah di rumah sakit. Hanya karena apa? Mereka sesak nafas, tidak bisa bernafas. Mereka mau bernafas saja, mereka harus beli oksigen. Mereka harus bayar dengan sangat mahal. Tetapi jika kita masih diberikan kebebasan untuk menarik nafas, buang nafas, menarik nafas, buang nafas, terserah semau-maunya kita. Berapa banyak kita tarik nafas, berapa banyak kita buang nafas, terserah kita. Masih Tuhan beri kesempatan, mengucap syukurlah. Ada orang-orang di luar sana, ada orang-orang, begitu banyak orang di rumah sakit iri ketika melihat Anda bernafas. Karena apa? Mereka mau bernafas saja, mereka harus butuh tabung oksigen, dan itu pun harus dibayar dengan sangat mahalnya. Tetapi jika engkau masih diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tanpa engkau harus membayarnya, mengucap syukurlah. Karena tidak semua orang bisa merasakan hal itu hari-hari ini. Orang-orang yang telah pernah mengalami COVID di dalam tahun-tahun sebelumnya, mereka pasti merasakan apa yang dinamakan dengan bahwa nafas itu sangat perlu, sangat mahal. Tetapi jika engkau masih diberikan dengan cuma-cuma, bersyukurlah. Setidaknya walaupun engkau ada pergumulan berat, persoalan berat, masalah yang kelihatannya sangat berat, tetapi percayalah pasti ada hal-hal yang masih engkau bisa syukuri. Ketika engkau masih bisa makan dengan baik, walaupun kelihatannya engkau masih makan dengan nasi kosong saja. Orang biasa bilang makan dengan ikan tunjuk, artinya apa? Makan dengan garam kosong saja. Tetapi mengucap syukurlah, karena ada begitu banyak orang di luar sana yang mau makan saja mereka harus cari di tong-tong sampah. Sudah kotor, sudah basi, tetapi hanya untuk apa? Mengisi keganjalan perut mereka yang lapar, lemah, untuk memberi mereka kekuatan. Walaupun mereka bisa sakit, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka lapar, tetapi ketika engkau masih diberikan Tuhan berkat, walaupun makan kosong hanya nasi putih saja, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah ketika engkau masih bisa tinggal di sebuah rumah, walaupun tidak mewah, tidak bagus, kelihatannya sudah mau rubuh, tapi engkau masih bisa dilindungi dari panas, dilindungi dari hujan. Mengucap syukurlah, karena ada begitu banyak orang-orang yang hanya tidur beralaskan kardus, hanya tidur di emperan-emperan toko, di muka-muka toko-toko, kios-kios. Kalau engkau masih punya rumah, sebuah walaupun sederhana kecil, mengucap syukurlah. Karena banyak orang yang menginginkan apa yang kau punya saat ini. Karena itu saya mau bilang sekali lagi, dalam keadaan sesulit apapun, pasti selalu ada hal yang harus disyukuri. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi saya bilang, kalau engkau masih diberikan makanan, masih diberi nafas, tempat tinggal yang baik, mengucap syukurlah. Kalau engkau masih bergumul dengan sesuatu, bilang sama Tuhan, berdoa. Pasti Tuhan akan membuka jalan dalam hidupmu. Pertanyaan yang keempat, kenapa sangat sulit untuk bersyukur? Kenapa bersyukur itu sangat sulit untuk dilakukan oleh setiap kita, bahkan kita orang-orang Kristen, bahkan kita anak-anak Tuhan sekalipun, kita masih sangat sulit untuk bersyukur. Alasan yang pertama, karena apa? Kita mau mengakui atau tidak, kita mau jujur atau tidak. Karena alasan yang pertama, kita hanya mau menerima sesuatu yang baik saja. Sekali lagi, kenapa sulit untuk bersyukur? Karena yang pertama, kita hanya mau menerima yang baik saja. Seringkali kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, sesuatu yang baik saja dari Tuhan. Berkatkah, kesehatan, umur panjang, perlindungan, jabatan, kedudukan. Hanya sesuatu yang baik saja yang mau kita terima daripada Tuhan. Tetapi ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita menolak Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, kita tidak mau mengucap syukur. Justru apa? Justru kita melukai hati Tuhan dengan kata-kata perbuatan kita. Padahal tadi firman Tuhan berkata apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal artinya mau susah, senang, buruk, baik sekalipun, sulit sekalipun, engkau harus tetap mengucap syukur. Orang Kristen yang sejati bukan orang Kristen yang hanya mau menerima sesuatu yang baik saja. Orang Kristen yang sejati bukan hanya orang
hanya mau menerima berkat saja dari Tuhan, tetapi sesuatu yang buruk pun dia harus terima dengan apa? Dengan ucapan syukur. Kita belajar dari kisah Ayub, semua diambil, keluarganya, anak-anaknya, harta kekayaan. Kita tahu dia begitu punya banyak kekayaan, semuanya diambil, tetapi Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu artinya apa? Dia tidak, pasti ada kesedihan dalam hatinya, ada kekecewaan dalam hatinya, anak-anaknya diambil, kekayaannya diambil, tetapi apa? Dia tetap bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu karena apa? Karena dia menyadari sesuatu hal Tuhan yang berikan, sesuatu hal yang baik maupun buruk Tuhan yang berikan, berkat Tuhan yang berikan kepada dia. Dia tidak marah kalau suatu saat Tuhan ambil kembali, karena dia tahu semuanya datang daripada Tuhan. Dia tidak bisa marah, dia tidak bisa kecewa, karena dia tahu kalau dia punya kekayaan, dia punya anak, itu semuanya datang daripada Tuhan. Dia tidak mau marah, dia tidak mau kecewa, karena dia tahu semuanya datang daripada Tuhan. Seharusnya kita pun umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati, seharusnya kita begitu juga. Ketika engkau menyadari apa yang kau punya saat ini, berkatmu, anak-anakmu, keluargamu, istrimu, suamimu, orang-orang yang kau cintai saat ini, jabatan, pekerjaan yang kau punya saat ini, adalah semuanya datang daripada Tuhan, semuanya berkat dari Tuhan. Dan jangan marah, jangan kecewa kalau suatu hari Tuhan ambil itu kembali. Karena apa? Semuanya itu datang dari Tuhan. Jangan kita mau menjadi orang Kristen yang hanya mau menerima yang baik saja, tetapi ketika hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita marah, lalu kita kecewa dengan Tuhan, lalu kita pergi meninggalkan Tuhan. Mari kita belajar untuk semakin hari menjadi orang Kristen sejati, untuk mengucap syukur dalam segala hal, tidak hanya dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi segala keadaan kita mengucap syukur. Hal yang kedua, kenapa kita sangat sulit untuk bisa bersyukur? Hal yang kedua adalah karena kita tidak bisa membedakan mana berkat Tuhan dan mana penyertaan Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita tidak bisa bersyukur? Karena apa? Karena kita tidak bisa membedakan mana berkat Tuhan dan mana penyertaan Tuhan. Satu hal yang membuat kita sulit bersyukur karena apa? Kita terlalu fokus pada berkat Tuhan. Kita terlalu fokus pada pemberian Tuhan. Padahal kalau mau jujur, kalau mau saya katakan, berkat pemberian Tuhan itu hanya merupakan salah satu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau bilang, berkat yang kau dapat hari ini, pemberian yang kau dapat hari ini, jabatan, pekerjaan, pendidikan, kepintaran, kecantikan, kegantengan, apapun yang kau dapat, itu hanya merupakan salah satu bukti penyertaan Tuhan. Dan ketika berkat itu diambil, ketika berkat itu Tuhan ambil kembali, kita kehilangan berkat tersebut, akhirnya apa? Kita marah pada Tuhan. Seolah-olah kita kehilangan penyertaan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita lagi, seolah-olah Tuhan tidak bersama-sama dengan kita lagi. Padahal saya mau bilang, berkat yang kau dapat saat ini adalah merupakan salah satu bukti penyertaan Tuhan. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Jadi kalau misalnya engkau belum diberkati, engkau belum mendapat berkat, bukan berarti penyertaan Tuhan juga hilang. Ketika berkat hilang dalam hidupmu, bukan berarti juga penyertaan Tuhan hilang dari hidupmu. Bukan berarti Tuhan tidak menyertaimu lagi. Tetapi berkat yang kau dapat merupakan salah satu bukti penyertaan Tuhan. Karena itu jangan marah, jangan kecewa kalau misalnya berkat itu Tuhan ambil. Itu bukan berarti Tuhan tidak mau menyertai kamu lagi. Itu bukan berarti penyertaan Tuhan hilang atas hidupmu. Karena itu saya mau bilang, jangan salah fokus. Mari membedakan mana berkat Tuhan, mana penyertaan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, berkat merupakan salah satu bukti bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir saya mau bilang kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan, karena itu mulai sekarang mari belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya pun masih belajar untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan sulit, karena memang yang tadi saya bilang, dalam keadaan senang, berkelimpahan sangat mudah untuk mengucap syukur. Namun mari kita sama-sama belajar untuk mau dalam segala hal, apapun suka duka, kita mau selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau selalu mengatakan Tuhan baik. Kalau saya ada sampai hari ini, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, berkumpul bersama-sama dengan keluarga saya, menikmati kebaikan, kasih, kemurahan dalam hidup saya, masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan, saya seharusnya lebih bersyukur lagi. Karena itu saya mau bilang, mari bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam ketidakpastian, bersyukurlah dalam pencobaan, bersyukur dan bersyukurlah. Karena apa?
karena bukti penyertaan Tuhan masih ada dalam hidupmu. Kiranya renungan firman Tuhan ini yang singkat ini dapat memberkati Anda, mengingatkan setiap kita, mengingatkan saya pun sendiri untuk kita mau lebih hidup, mengucap syukur, selalu hidup apa adanya, menerima apa adanya, tidak marah, tidak salahkan Tuhan, tetapi kita mau menerima segala sesuatu, percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.